Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal ulangan harian bilangan bulat. Sebelum memulai pelajaran, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu saat, suhu di ruang laboratorium adalah minus 6 derajat Celcius. Berapa derajat suhu di ruangan laboratorium itu jika mengalami perubahan suhu naik 8 derajat Celcius? Karena suhunya naik, maka suhu awal ditambahkan. Jadi, minus 6 derajat Celcius ditambah 8 derajat Celcius sama dengan 2 derajat Celcius. Bilangan yang memiliki faktor lebih dari 2 adalah bilangan komposit. Hasil dari 40 dikurangi 12 dibagi 4 lalu dikali dengan 2. Nah, untuk menghitung ini kita harus mengalihkan dulu 12 bagi 4 lalu kali 2. 12 bagi 4, 3, kemudian dikalikan dengan 2. Jadi 6, maka hasilnya adalah 40 dikurangi 6 sama dengan 34. Seekor ikan hiu berada di kedalaman 50 meter di bawah permukaan laut dan seekor kambing berada pada ketinggian 170 meter di atas permukaan laut. Berapa selisih ketinggian keduanya? Jika yang dicari selisih, maka kita harus mencari yang nilainya lebih tinggi dikurangi dengan yang nilainya lebih rendah. Di sini yang nilainya lebih tinggi adalah 170 meter. Kemudian yang lebih rendah adalah posisi ikan hiu di kedalaman 50 meter. Karena di kedalaman 50 meter, maka nilainya adalah minus 50. Maka untuk menghitung selisih, kita hitung 170 dikurangi minus 50 sama dengan 220 meter. Unsur identitas perkalian adalah 1. Apa yang dimaksud dengan unsur identitas? Unsur identitas perkalian adalah suatu bilangan yang jika dikalikan dengan bilangan tersebut tidak merubah hasil. Misalnya di sini bilangannya adalah 5. 5 kita kalikan dengan 1, maka hasilnya tetap 5. Maka 1 di sini adalah unsur identitas dari perkalian. Dalam suatu ujian dengan jumlah soal 50, jawaban yang benar diberi nilai 2, jawaban yang salah diberi nilai minus 1, dan soal yang tidak terjawab diberi nilai 0. Dalam ujian itu, seorang siswa menjawab soal dengan benar sebanyak 42 soal dan 5 tidak terjawab. Berapa nilai yang diperoleh siswa tersebut? Sekarang kita analisis dulu. Soalnya ada 50, kemudian menjawab benarnya 42, tidak menjawabnya 5. Berarti yang salahnya berapa? 50 dikurang 42 dikurang 5. Jadi yang dijawab dengan salah adalah 3 soal. Maka kita hitung seperti ini. Yang benarnya 42 kali 2 sama dengan 84. Kemudian yang salahnya 3 kali min 1 sama dengan min 3. Dan yang tidak terjawabnya ada 5. 5 kalikan dengan 0 sama dengan 0. Untuk mencari nilainya, maka tinggal kita jumlahkan. 84 ditambah minus 3 ditambah 0 sama dengan 81. Arkan mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali. Dimas setiap 4 hari sekali, sedangkan Sukma setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 28 Januari mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, pada tanggal berapa mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama-sama lagi di hari berikutnya?
Oke, sekarang kita harus menghitung dulu KPK-nya. KPK dari 6, 4, dan 8, yaitu 24. Nah, setelah itu kita menghitung 24 hari setelah tanggal 28 Januari. Nah, di bulan Januari ada 31 hari, berarti sisanya adalah ada 3 hari. 31 dikurang 28 sama dengan 3. Di Januari tersisa 3 hari, dan di Februari kita tinggal kurangkan 24 dikurang 3, berarti ada 21 hari sisanya. Maka mereka akan bertemu kembali pada tanggal 21 Februari. Tersedia 84 buku, kemudian 56 pensil, dan 140 krayon. Jika buku, pensil, dan krayon tersebut akan dibagi rata kepada sejumlah anak, berapa anak sebanyak-banyaknya yang dapat menerima pembagian tersebut? Jika tentang pembagian barang seperti ini, maka yang kita cari adalah FVB-nya. Kita harus mencari FVB dari 84, 56, dan 140. Oke, FVB-nya adalah 28. Maka jumlah anak yang menerima pembagian tersebut adalah 28 anak. Hasil penjumlahan dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah dan seterusnya sampai ditambahkan dengan 40 adalah, nah, kalau ada soal seperti ini paling gampang kita pasangkan nilai terbesar dengan nilai terkecilnya. Maka di sini kita pasangkan 1 dengan 40, kemudian nanti 2 dengan 39, 3 dengan 38, 4 dengan 37, dan seterusnya. Hasil pasangannya nilainya adalah 41. Dan pasangannya akan ada sebanyak 20 pasang. Maka kita tinggal kalikan 20 pasang dikali nilainya 41 sama dengan 820. Hasil dari 4 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Karena di sini nilai angka pokoknya tidak sama, maka harus kita samakan dulu. Nah, 4 di sini bisa kita ubah menjadi 2 kuadrat. Sehingga kita bisa tuliskan 2 kuadrat, kemudian dipangkatkan dengan 3, lalu kita kalikan dengan 2 pangkat 3. Nah, yang ini nilainya menjadi 2 pangkat 6. Yang ini tetap 2 pangkat 3. Sekarang kita tinggal jumlahkan pangkatnya. Jadi 2 pangkat 6 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 9. Hasil dari 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 6 dibagi 3. Nah, di sini tidak ada pangkatnya, berarti ini sebenarnya pangkat 1. Karena ini pembagian semuanya, berarti pangkatnya tinggal kita kurangkan. Jadi 3 pangkat 7 dikurang 6 dikurang 1 sama dengan 3 pangkat 0 sama dengan 1. Oke, hasil dari 5 pangkat 3 dipangkatkan 4, lalu dibagi dengan 5 pangkat 5 dipangkatkan dengan 2. Kita kalikan dulu ini ya pangkatnya. Maka kita peroleh 5 pangkat 12 dibagi dengan 5 pangkat 10. Sehingga kita dapatkan 5 pangkat 12 dikurangi 10 sama dengan 5 kuadrat sama dengan 25. Sebuah bakteri berkembang biak setiap jam dengan cara membelah diri. Berapakah jumlah bakteri tersebut setelah berkembang biak selama 8 jam? Nah, kita bayangkan bahwa bakterinya awalnya ada 1. Kemudian di jam pertama dia membelah diri menjadi 2. Kemudian jam kedua berarti 2 dikalikan lagi dengan 2 menjadi 4. Kemudian di jam ketiga kalikan lagi dengan 2 menjadi 8. Begitu seterusnya.
di jam keempatnya berarti 2 pangkat 4, di jam kelimanya 2 pangkat 5, jam ke-6-nya 2 pangkat 6, semuanya terus dikalikan sampai akhirnya di jam ke-8 hasilnya adalah 2 pangkat 8 sama dengan 256. Operasi di bawah ini yang menunjukkan sifat asosiatif. Asosiatif artinya adalah pengelompokan. Kita merubah perkelompokannya. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Awalnya yang dikelompokkan adalah A kali B, lalu dikalikan dengan C, sekarang diubah menjadi A, kemudian dikalikan dengan B dikalikan C duluan. Pada sebuah kompetisi matematika terdapat 2 jenis soal dengan pedoman skor sebagai berikut. Untuk soal pilihan ganda, jumlah soalnya ada 20, kemudian jika benar nilainya 3, jika salah nilainya -2. Kemudian untuk isian singkat, jumlah soalnya ada 5, jika benar nilainya 8, jika salah tidak mendapat nilai. Oke, di sini tidak diberikan informasi jika tidak dijawab seperti apa. Nah, maka jika tidak ada informasi, jika tidak menjawab itu nilainya berapa, itu artinya jika tidak menjawab nilainya adalah 0. Seorang peserta hanya bisa menjawab dengan benar 1 soal isian. Jika ia mendapat skor 54, maka banyak soal pilihan ganda yang dijawab dengan benar adalah, nah sekarang kita kurangkan dulu. Dia hanya menjawab dengan benar 1 soal isian, maka 54 kita kurangkan dengan 8. Nah, sehingga nilai pilihan gandanya adalah 54 kurang 8 sama dengan 46. Nah, selanjutnya di sini ada 4 pilihan jawaban. Paling gampang adalah kita coba satu persatu. Oke, kita coba pilihan yang A. 15 kali 3 45. Kenapa tidak mungkin? Karena nilai pilihan gandanya adalah 46. Kemudian kita cek yang B. 16 kali 3 nilainya 48. Nah, ini artinya benarnya 16, salahnya 1, yang tidak dijawabnya ada 3. Maka bisa kita tulis 48 dikurang 2 sama dengan 46. Ini pas nilainya dengan yang kita cari di awal. Kemudian bagaimana jika nilai yang benarnya ada 17? Kita hitung 17 kali 3 sama dengan 51. Ini tidak mungkin karena selisihnya adalah 5. 51 dikurangi 46, selisihnya 5. Nah, 5 di sini tidak mungkin karena jawaban salah itu nilainya -2. Jadi, nggak mungkin menghasilkan mengurangi 5. Selanjutnya untuk pilihan ke-4. 18 kali 3 sama dengan 54. Untuk menjadi 46 ini harus dikurangi 8. Sementara di sini yang dijawab benarnya 18, berarti soal yang salahnya cuma 2, berarti hanya bisa mengurangi 4. Maka yang ini juga tidak mungkin. Jadi jawabannya adalah yang B. Pada sebuah tempat parkir terdapat 54 kendaraan. Beberapa saat kemudian masuk 17 kendaraan. 1 jam kemudian jumlah kendaraan yang terparkir tinggal 39 kendaraan. Banyak kendaraan yang keluar masuk parkir adalah, maka kita tinggal operasikan penjumlahan biasa. 54 ditambah dengan kendaraan yang masuknya 17, lalu kita misalkan kendaraan yang keluarnya adalah A, lalu sama dengan yang tertinggal adalah 39. Ini kita jumlahkan dulu menjadi 71 dikurang A sama dengan 39. Maka nilai A ini sama dengan 71 dikurang 39 sama dengan 32.
Hasil penjabaran dari A pangkat 2 dipangkatkan 3. Pilihannya yang benar adalah yang A. A pangkat 2 dikalikan sebanyak 3 kali. KPK dari 12, 15, dan 18 adalah, kita jabarkan pakai pohon faktor. Kita dapatkan 12 itu adalah 2 kali 2 kali 3. Kemudian 15 itu 3 kali 5. Dan 18 itu 2 kali 3 kali 3. Nah, untuk mencari KPK, kita cari faktornya yang terbanyak. Di sini untuk yang 2 dikalikannya 2 kali, maka 2 kali 2 untuk 5 ini 1 kali, di sini 5. Kemudian untuk yang 3 di sini 2 kali. Kita tuliskan 3 kali 3. Maka KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5 sama dengan 180. FVB dari 24, 36, dan 54 adalah, kita jabarkan lagi faktornya. 24 itu 2 kali 2 kali 2 kali 3. 36 itu 2 kali 2 kali 3 kali 3. Dan 54 itu sama dengan 2 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, untuk FVB kita ambil yang paling kecilnya. Oke, untuk 2 di sini hanya dikalikan 1 kali. Kita ambil yang ini 2. Kemudian untuk yang 3 kita ambil dari sini yang dikalikan 1 kali. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Pernyataan berikut yang benar. Oke, untuk yang bilangan negatif yang benar adalah yang ini. Minus 100 kurang dari minus 80. Oke, sekian pembahasan ulangan harian bilangan bulat. Semoga bermanfaat, semoga difahami oleh semuanya. Ibu tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.